esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Salam sejahtera, selamat hari Minggu, Bapak Ibu sekalian, jemaat. Berdasarkan instruksi dari pemerintah, PGI dan Sinode GHM, untuk ibadah Minggu selama social distancing ini melalui syarat streaming yang dapat diikuti dari tempat masing-masing. Demikian juga bagi kita saat ini, untuk mempersiapkan diri mengikuti syarat streaming dari Majelis Jemaat GKI Ekasita Menteng Palangkaraya. Selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan bagi warga jemaat antara tanggal 19 sampai 25 April 2020. Tuhan memberkati. Ibadah Minggu 19 April 2020 menggunakan liturgi ibadah Minggu khusus versi keluarga Social Distancing of the COVID-19 for Indonesia yang dipimpin oleh Pendeta Henry Estina. Jemaat dimohon berdiri, kita akan menerima pembukaan pesawat. Kita habiskan ibadah kita pada saat ini dengan menerima pertundaan bersama. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Marilah bersama kami, ya Tuhan. Kita masuk dalam doa pengakuan dosa dan petunjuk hidup baru. Marilah kita berdoa, menyesali dosa kita dan memohon pengampunan Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kesempatan hari ini kami boleh beribadah. Dan hari ini Tuhan kami bersyukur, kasih setiamu senantiasa menyertai hidup kami. Dan terlebih dari semua itu Tuhan, kami memohon ampun atas segala dosa yang kami lakukan dan melukai hati Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan senantiasa mengampuni dosa kami dan melayakkan hidup kami. Amin. Dengarkanlah berita anugerah dan petunjuk hidup kami, sebagaimana yang terdapat dalam
1 ayat 13 yang berkata demikian. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Amin. Penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau berkataku dan tuntun langkahku, Yesus kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus kemenanganku. Mari kita berdoa. Bapa, Yesus dan Roh Kudus, kami datang ke hadirat-Mu saat ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau kami masih dapat menghadap Engkau di tengah segala permasalahan yang menimpa kami. Kami mengucap syukur kalau Roh Kudus masih mengingatkan kami, mendorong untuk berkomunikasi dengan-Mu, karena kami percaya bahwa tidak ada yang lebih kami butuhkan dibandingkan Engkau. Kami mengucap syukur atas keselamatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Engkau telah disalibkan, mati, dan boleh bangkit kembali. Engkau mengampuni dosa kami di masa lalu, masa kini, bahkan di masa datang. Kami mengucap syukur kalau kasih-Mu tidak pernah terbatas dan pengampunan-Mu selalu tersedia. Kami juga mengucap syukur atas kesehatan, pekerjaan, sukacita, dan keluarga yang Engkau hadirkan dalam hidup kami. Saat ini kami mau membaca firman-Mu, sertai kami. Inilah doa ucapan syukur ya Tuhan. Engkau Allah yang mendengar dan menyertai. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari Minggu ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-16 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Bahagia orang saleh. Miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhan, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Pertama besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain.
Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari dalam, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang menentukan bagian yang diudikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kanan. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Sidang jemaat, marilah kita berdiri bersama-sama dengan orang Kristen dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan sah, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan,
kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang diambil sebagaimana yang telah tercantum dalam almanak Mas Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu dari surat 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga hingga ayat yang ke-12. Kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, namun sebelumnya kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kendati berbagai keadaan yang tidak menentu dalam kehidupan kami hari-hari, tetapi kami senantiasa memiliki iman dan pengharapan kepada-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, pada kesempatan ini bersama-sama dengan seluruh keluarga kami di rumah ini, kami mau bersyukur kepada Tuhan. Kami mendapatkan kesempatan belajar firman. Pimpin hamba-Mu Tuhan yang akan memberitakan firman. Biarlah apa yang disampaikan ini sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Hamba hanyalah alat, tetapi biarlah kebenaran firman yang menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkan. Amin. Salam Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Dan pada hari ini, minggu yang kesekian kalinya, kita masih bersama dengan keluarga kita beribadah secara mandiri di rumah tangga masing-masing. Tetapi ini sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu dan Saudara, di mana semenjak adanya pandemi COVID-19 atau virus corona melanda beberapa negara di dunia sebagian besar, ada kebangunan rohani yang luar biasa di kalangan umat Kristen. Di rumah-rumah, di keluarga-keluarga Kristen serentak, orang semakin giat berdoa, orang semakin giat menjadi imam di tengah-tengah keluarganya. Dan itu juga yang terjadi di jemaat kita di KE Kasita Menteng dan di KE pada umumnya. Puji Tuhan, kendati pun situasi yang sulit ini menjadi beban, menjadi kecemasan, menjadi ketakutan bagi kita, tetapi ada hal baik lainnya yang muncul, yaitu yang saya sampaikan tadi, ada kebangunan rohani yang luar biasa. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, jika saya boleh jujur, seringkali kehidupan ini diwarnai dengan banyak warna. Dan seringkali yang menjadi warna yang paling sering muncul adalah kekecewaan, kegelisahan, kecemasan, bahkan penderitaan. Dan jika kita telusuri asalnya Bapak Ibu dan Saudara, kadang-kadang sumbernya berawal dari kepada siapa dan kepada apa kita menyandarkan kehidupan kita. Ada orang yang kecewa ketika ia menyandarkan dirinya pada hartanya, dan pada saatnya hartanya mulai berkurang. Ada orang yang kecewa karena ia pada sebelumnya menyandarkan diri pada keluarganya yang menjadi pejabat. Tetapi suatu ketika jabatan turun, kemudian ia tidak seolah seperti kerbau, kilau hadangan, ia bertanduk menghindar. Iya. Dan itu seringkali terjadi. Nah Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini nas yang menjadi dasar bagi pemberitaan firman Tuhan yang diambil dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai 12 ini mau berbicara tentang penggembalaan Petrus kepada jemaat-jemaat mula-mula yang pada saat itu tercatat di kawasan Asia Kecil, di mana mereka mengalami krisis, mengalami pergumulan hidup yang nyata, real di tengah-tengah mereka. Ketika mereka berada hidup di tengah-tengah orang-orang penduduk asli yang dapat dikatakan tidak percaya dengan Tuhan.
tentang Tuhan Yesus Kristus. Dan berikutnya jemaat yang menjadi tujuan surat Petrus ini adalah jemaat yang ia layani, yang ia mau teguhkan agar mereka memiliki tempat menyandarkan diri secara benar. Kepada siapa? Yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus. Dengan apa? Judul berikut kita mengatakan dengan pengharapan, iman, dan kasih. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, nas kita hari ini dituliskan untuk memberikan semangat bagi jemaat dalam menghadapi kehidupan yang sulit yang tidak menentu pada saat itu. Yang berikutnya membangkitkan perasaan jemaat atau umat untuk senantiasa berpengharapan dan bertekun dalam satu iman yang benar, yaitu kepada Kristus yang telah bangkit. Dan itulah mengapa nas tentang kebangkitan Kristus menjadi topik pemberitaan firman Tuhan minggu-minggu ini. Karena kebangkitan Kristus menjadi dasar bagi iman kita sebagai orang Kristen. Bapak, Ibu, dan Saudara, melalui surat ini juga Petrus mau menyampaikan, penulis satu Petrus ini menyampaikan agar jemaat diajak untuk bertekun dalam iman, pengharapan, dan kasih kepada Kristus. Iman Kristen yang baru, memiliki kehidupan yang baru setelah Kristus bangkit. Kemudian mereka memiliki suatu pengharapan yang luar biasa, pengharapan yang memberikan kemenangan kepada mereka. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, iman itu lebih berharga daripada emas. Oleh karena itu, jika emas saja menjadi emas murni ketika ia dimurnikan dengan api, maka iman itu pun harus dimurnikan dengan ujian, dengan persoalan-persoalan kehidupan, untuk memeriksa diri kita selama ini kepada siapa kita menyandarkan harapan kita, kepada siapa kita menaruhkan seluruh harap kita dan bahkan kehidupan kita. Ketika kita sudah memiliki motivasi yang benar, barulah penderitaan, barulah kekecewaan, barulah kegamangan hidup itu bisa hilang. Dan apa yang menjadi pesan bagi kita pada hari ini melalui firman Tuhan yang kita bacakan? Yang pertama, sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus, kita harus meneladani semangat yang besar dari penulis surat 1 Petrus ini dalam memberitakan kabar. Apapun masalah yang dihadapi sebagai orang percaya, itu bukan akhir dari segalanya, tetapi itu adalah jalan, itu adalah alat, itu adalah sarana bagi setiap orang agar imannya dimurnikan. Yang kedua, kita harus sebagai orang percaya harus mengimani bahwa Kristus yang bangkit itu juga telah menjadikan kita bangkit. Kristus tidak hanya bangkit dari kematian, tetapi ia juga melahirkan dirinya bangkit dari hinaan, bangkit dari fitnah, bangkit dari cercaan. Kemudian ia datang mengunjungi orang-orang, menampakkan diri kepada orang-orang yang takut, orang-orang yang lemah, orang-orang yang putus asa, orang-orang yang kehilangan harapan, supaya mereka juga bangkit seperti dirinya. Yang berikutnya, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita diajak untuk belajar bahwa dalam bersaksi tentang Kristus itu kita harus tahan uji. Bagaimana persoalan kehidupan, bagaimana pergumulan kehidupan itu menjadikan iman kita semakin kuat, bukan malah membuat kita semakin terpuruk. Dan yang berikutnya, nas ini mengajarkan kita tetap setia dalam iman, pengharapan, dan kasih. Bayangkan Bapak, Ibu, dan Saudara, jika tidak ada iman, pengharapan, dan kasih dalam hidup kita pada masa-masa ini, pada masa pandemi COVID-19 ini, gereja kita sudah selesai. Beberapa minggu gereja kita ditutup dan kita harus beribadah di rumah-rumah. Itu semua digerakkan oleh satu kekuatan yang besar, yaitu kasih dan iman. Dan juga digerakkan oleh satu kekuatan yang besar, yaitu pengharapan bahwa badai sebesar apapun pasti berlalu. Hanya saja pesan saya bahwa walaupun badai itu kita yakini pasti berlalu, kita harus memastikan bahwa perahu kita tidak karam duluan, masih mengapung
berlalu, kita tetap ada di atas perahu kita. Selamat. Artinya, kita harus memiliki sandaran yang benar, cara yang benar dalam berhidup. Segala hal apapun itu boleh terjadi dalam kehidupan kita, termasuk kehidupan warga jemaat GKI Eka Sintamente. Boleh jadi ada pergumulan, boleh jadi ada penderitaan, boleh jadi ada masalah, tetapi jangan jadikan itu sebagai akhir dari segala-galanya. Jadikan semua ini sebagai pembelajaran. Jadikan semua ini sebagai bahan refleksi. Kita berada di zona yang mana? Apakah kita berada di zona yang dasar sekali, yang penuh dengan ketakutan, kecemasan, kekecewaan, atau kita berada di zona yang bertumbuh? Di situasi seperti ini membuka kesempatan bagi kita untuk mengasihi, untuk berbagi, untuk berkorban. Sebagaimana Tuhan Yesus yang sudah bangkit, yang telah mengorbankan dirinya supaya engkau dan saya menjadi orang yang merdeka, orang yang selamat, orang yang punya pengharapan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan keluarga saya. Amin. Kita berdoa untuk rasa. Bapa, kami bersyukur karena firman-Mu menguatkan kami. Di tengah badai kehidupan sebesar apapun, hidup kami mesti terus terarah kepada Tuhan. Ajar kami senantiasa untuk memiliki iman, pengharapan dan kasih kepada Kristus, sehingga kami menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang merdeka, orang-orang yang berpengharapan. Terpujilah Engkau. Kami mau berdoa agar pandemi yang mewabah hari-hari ini cepat berlalu sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah melaluinya juga kami belajar banyak hal, semakin erat dalam persaudaraan kekeluargaan, saling mengasihi antara satu dengan yang lain, saling menolong menopang, yang kuat menolong yang lemah berdoa senantiasa agar dimampukan melewati masa-masa sulit. Terima kasih Tuhan untuk keluarga-keluarga Kristen yang beribadah di rumah-rumah masing-masing pada saat ini. Hamba memohon Tuhan melawat kehidupan mereka di rumah-rumah. Jadikan rumah-rumah keluarga Kristen itu sebagai tempat kebangunan rohani yang besar, tempat mereka merasakan lawatan Tuhan yang luar biasa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur kesempatan ini kami boleh melayani Engkau. Oleh karena itu Tuhan, berikan kami kekuatan senantiasa untuk melewati apapun persoalan yang terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kita. Persembahan ini dapat dikumpulkan di rumah masing-masing keluarga secara mandiri yang diserahkan ke BPH Majelis Jemaat GKI Eka Sintamente. Dapat juga ditransfer ke rekening Bank Pembangunan Kalteng seperti tertera di bawah. Nas pengantar bagi kita dari 2 Korintus 8 ayat ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Allah Bapa di sorga, Engkau telah memberikan kasih karunia yang berlimpah kepada kami, sehingga kami dapat memberikan sebagian persembahan ini. Berkatilah sehingga menjadi kepujian dan kemuliaan bagi kebenaran Injil-Mu di dunia. Berkati kehidupan kami sehingga berkenan kepadamu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sementara persembahan kita dikumpulkan, kita nyanyikanlah film baru nomor 208 bait yang pertama. Seterusnya.
Kami atas nama yang bertugas serta BPH Majelis Jemaat GKI Ekasita Menteng mengucapkan terima kasih atas perhatian warga jemaat dan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan